Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini harus kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, termasuk kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan diadakannya International Conference on Professional and Academic Excellence oleh Tarbawi pada tahun 2025. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Tarbawi Group Malaysia, yang mana yang berhormat Bapak Dr. Alias Mat Saad selaku Chairman Tarbawi Group Malaysia, yang sama-sama kita hormati Syekh Ahmad Muhammad, merupakan daripada akademisi atau Direktur Umum Al-Azhar Akademik Mesir atau Egypt, Dr. Hussein, Chairman daripada Universitas Sultan Syarif Ali Islamic University Brunei Malaysia, dan Esos Profesor Dr. Manapia merupakan dosen atau lecturer daripada Princess of Narewas University of Thailand, dan seluruh para pembentang daripada peserta Tarbawi International Conference and Professional and Academic Excellence. Olehnya itu, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan kami membaca sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, mencari ilmu, meningkatkan diri. Konferensi Tarbawi ajang diskusi, membangun generasi cerdas dan berakhlak mulia. Pantun yang kedua, bunga melati mekar di taman. Konferensi Tarbawi ajang kreativitas. Para peserta berdiskusi dengan gembira, membangun generasi yang cerdas, yang berakhlak mulia. Demikian pantun yang kami bacakan. Baik, dalam konferensi Tarbawi ini dengan judul atau dengan tema The Challenge of Artificial Intelligence in Education and Sharia Law, atau tantangan kecerdasan buatan manusia dalam pendidikan dan undang-undang dalam syariah. Dalam hal ini, kita selaku manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita maklumi bahwa manusia merupakan ciptaan yang paling terakhir di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada yang disebut dengan bumi, ada yang disebut dengan langit, ada yang dimaksud segala isi daripada permukaan bumi ini, ada yang disebut dengan malaikat. Ternyata ciptaan yang paling terakhir adalah manusia. Sekali lagi, ciptaan yang paling terakhir di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Tapi Masya Allah, dalam ayat Al-Quran disebutkan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan jin dan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Kalaulah tadi dikatakan bahwa manusia merupakan ciptaan yang paling terakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada manusia dengan ungkapan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna. Kenapa? Karena pada diri manusia ada yang namanya akal. Pada diri manusia ada yang namanya akal. Dengan adanya yang namanya akal, maka tidak dipungkiri ada yang namanya ilmu. Maka akal dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hal ini, ilmu, akal pada diri manusia, lalu ilmu itu merupakan bagian daripada kelengkapan pada diri manusia. Maka akal, ilmu, dan akal itulah yang menjadi kesempurnaan pada diri manusia. Dalam hal ini, manusia diberikan akal, manusia diberikan ilmu, maka perkembangan apa yang kita tengok pada zaman sekarang, dan ada namanya AI merupakan kecerdasan buatan manusia, ini adalah merupakan tantangan. Ini merupakan tantangan. Itulah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia apa yang namanya akal. Olehnya itu, akal inilah yang akan menjadi bagian daripada manusia untuk belajar, untuk bagaimana mengarungi daripada kehidupan dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana perkembangannya. Orang bisa melihat apa yang disebut dengan dunia secara umum, tinggal apa yang disebut dengan digital. Digital artinya dunia ini di tangan manusia. Dunia ini di tangan kita. Kenapa? Karena adanya ilmu. Tetapi antara ilmu dan akal itu tidak bisa dipisahkan. Olehnya itu, kami berharap adanya konferensi internasional ini yang ditajak oleh Tarbawi, yang merupakan konferensi yang pertama daripada Tarbawi 2025 yang diadakan di kota Makkah. Mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini, tetapi ada keberlanjutannya, ada kontinuitasnya dalam artian Tarbawi kedua pada tahun 2026. Kenapa? Karena maksud daripada tujuan daripada konferensi ini bagaimana mengkolaborasikan setiap aspek ilmu. Makanya dari aspek ilmu ini ada digital education, ada syariah, ada tentang social science, dan seterusnya. Olehnya itu, mari kita jadikan konferensi internasional dalam Tarbawi ini menjadi ajang atau menjadi konferensi kita berbagi, berkolaborasi, membangun networking dengan adanya apa yang disebut dengan konferensi internasional ini. Maka harapan kami sebagai keynote speaker, mudah-mudahan konferensi internasional ini kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berkolaborasi, dan terutama menjalin hubungan silaturahmi sebagai saudara, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal tetapi dipertemukan dengan konferensi ilmu ini, sehingga kita bisa memperkuat lagi persaudaraan kita sesama anak bangsa, sesama anak cucu Adam, sehingga kita bisa berkolaborasi, membangun networking, sehingga ke depan kita lebih mudah lagi untuk menjelajahi apa yang disebut dengan kebersamaan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan selamat kepada pimpinan Tarbawi Malaysia yang telah sukses, yang telah berhasil melakukan International Conference pada tahun 2025, dan selamat kepada seluruh presentation, baik daripada Indonesia, baik daripada Thailand, baik daripada Brunei, daripada Malaysia, dan juga daripada negara-negara Mesir. Lebih dan kurangnya, bila ada kesalahan dan kekurangan dan kehilapan, sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.